Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Sekte AI yang beranggotakan ada Eriko, Egi, Sidik, sama Muhammad Iqbal. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah MPPL yaitu Project Management Plan Aplikasi Simantan. Selanjutnya di sini ada kontennya bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya yang pertama ada introduction. Introduction di sini kami Sekte AI Pionir Teknologi Information berkomitmen bahwa revolusi melalui pengembangan aplikasi canggih menciptakan solusi inovatif sesuai kebutuhan klien. Di Sekte AI, pengembangan aplikasi dianggap sebagai seni dengan tim ahli pengalaman dalam berbagai bidang IT, menggabungkan pengetahuan mendalam dengan kreativitas tanpa batas, merancang solusi berkualitas, aman dan handal dengan fokus pada standar tinggi. Selanjutnya ada Project Scope Management, tujuannya untuk mengembangkan sistem Simantan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Aplikasi Simantan ini yang dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan SDM dalam organisasi kesehatan. Terus ruang lingkup proyeknya pengembangan platform untuk manajemen data karyawan, penjadwalan pelatihan, evaluasi kinerja, pemantauan pengembangan kesehatan, serta implementasi sistem informasi yang mendukung proses sumber daya manusia secara menyeluruh. Selanjutnya ada project timeline. Untuk project timeline dari aplikasi Simantan dimulai dari Oktober sampai Februari. Yang pertama Oktober, proyek aplikasi Simantan dimulai dengan perancangan analisis kebutuhan sistem dan pengumpulan data. Tim merancang rencana kerja, berinteraksi dengan stakeholder dan mengumpulkan informasi melalui survei dan wawancara. Untuk di bulan November, proyek telah memulai perancangan desain antarmuka aplikasi Simantan, menekankan struktur visual, pengalaman pengguna optimal. Tahap ini krusial untuk memastikan aplikasi memberikan interaksi yang intuitif kepada pengguna. Untuk bulan Desember, proyek telah membuat perancangan database untuk aplikasi Simantan, fokus pada struktur dan hubungan data guna memastikan sistem menyimpan dan mengelola informasi dengan efisien. Tahap ini menjadi dasar kuat untuk pengembangan aplikasi Simantan. Terus untuk pada bulan Januari, proyek memulai penggunaan fitur-fitur dalam aplikasi Simantan. Tim fokus pada implementasi fitur-fitur yang telah dirancang sebelumnya, memulai langkah konkret dalam pengembangan aplikasi sesuai dengan spesifikasi yang telah disusun sebelumnya. Terus untuk bulan Februari yang terakhir, proyek memasuki tahapan pengujian aplikasi Simantan. Tim fokus pada verifikasi dan validasi fitur-fitur yang telah diimplementasikan untuk memastikan kualitas kinerja aplikasi sebelumnya. Selanjutnya di sini ada Project Cost Management yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada Project Cost Management. Dalam perencanaan biaya untuk proyek pembuatan aplikasi Simantan itu melibatkan langkah-langkah sistematis dalam menentukan estimasi semua biaya yang terkait dengan pengembangan dan implementasi aplikasi tersebut. Di samping ini tersedia rincian cost yang akan dikeluarkan untuk membangun dan mengimplementasikan aplikasi Simantan. Itu yang pertama ada perancangan dan analisis kebutuhan sistem. Itu kira-kira mengeluarkan biaya 12 juta, lalu untuk pengembangan aplikasi 20.300.000, lalu untuk di pengujian sistem 26 juta, dan di penyesuaian dan koreksi itu kira-kira menggunakan biaya 4 juta. Dari base untuk menentukan cost management ini kita ambil dari scope lamanya pengerjaan step dan biaya gaji karyawan per jamnya. Oke, lanjut. Selanjutnya ini ada Project Quality Management. Dalam pembangunan aplikasi Simantan terdapat 3 hal penting dalam Project Quality Management. Itu yang pertama ada testability, yaitu kemudahan pengujian sangat penting dalam memastikan bahwa aplikasi Simantan dapat diuji secara menyeluruh sepanjang siklus pengembangan. Lalu yang kedua itu ada performance. Di sini kinerja yang baik menjadi krusial terutama dalam aplikasi Simantan yang mungkin harus menangani sejumlah besar data dan berbagai tugas pengolahan secara simultan.
Lalu yang terakhir itu ada flexibility, yaitu dalam konteks ini proyek Simantan, fleksibilitas memungkinkan aplikasi untuk berkembang seiring waktu dengan perubahan kebutuhan bisnis ataupun teknologi yang akan digunakan oleh klien. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan tentang Project Communication Management. Project Communication Management adalah disiplin manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan komunikasi di dalam suatu proyek. Efektivitas komunikasi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan suatu proyek. Efektifnya komunikasi dalam suatu proyek sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam konteks proyek pembuatan aplikasi Simantan. Kami telah menetapkan jalur komunikasi yang jelas bersama dengan informasi kontak setiap anggota tim. Dan berikut merupakan tim dari kami dan beserta kontaknya. Mulai dari Eriko Prayogo, terlampir nomor handphone dan emailnya, serta divisinya sebagai tim perancangan. Selanjutnya ada Egis Priadi, terlampir kontak dan nomor HP dan emailnya sebagai developer, Sidi Permana Hidayat sebagai developer, dan Muhammad Iqbal sebagai tim perancangan. Selain itu, kami juga menerima jalur komunikasi melalui video conference seperti Google Meet atau yang lainnya. Selanjutnya merupakan sini ada risk management. Yang pertama itu keterbatasan sumber daya. Risiko ini muncul ketika tidak tersedianya sumber daya yang cukup seperti tenaga kerja, keuangan, atau waktu untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal atau standar yang ditetapkan. Yang kedua ada perubahan kebutuhan pengguna. Risiko ini timbul ketika ada perubahan mendadak atau tidak terduga dalam kebutuhan atau harapan pengguna terhadap aplikasi yang sedang dikembangkan. Selanjutnya ada kesalahan perancangan atau implementasi. Risiko ini terjadi ketika terjadi kesalahan dalam perencanaan atau penerapan solusi teknis, mengakibatkan bug, kerentanan keamanan, atau kinerja yang buruk. Selanjutnya ada perubahan kebijakan atau regulasi. Risiko ini timbul ketika perubahan dalam peraturan atau kebijakan dapat mempengaruhi jalannya proyek, memerlukan perubahan besar dalam proses atau solusi yang telah dibuat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, saya Muhammad Iqbal. Selanjutnya, pada Project Management Plan ini, saya akan memberikan informasi atau menjelaskan tentang stakeholder management. Pasti teman-teman sendiri akan bertanya-tanya, apa sih itu stakeholder? Stakeholder itu adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau keterlibatan dalam suatu proyek ataupun organisasi. Di sini dijelaskan pihak-pihak tersebut biasanya terdiri dari klien, tim proyek, pemilik bisnis, pengguna akhir, dan pihak terkait lainnya. Apa sih tujuan dari stakeholder ini? Di sini semisal stakeholder dalam proyek pengembangan web, dijelaskan tujuan dari stakeholder ini untuk memastikan bahwa kebutuhan, harapan, dan kontribusi semua pemangku kepentingan diakomodasi dengan baik selama seluruh siklus hidup dalam suatu proyek. Lalu di sini ada tujuan utama dari stakeholder. Yang pertama ada pemahaman kebutuhan dan ekspektasi. Maksudnya apa sih? Di sini maksud pemahaman kebutuhan dan ekspektasi itu dapat mencakup berupa kebutuhan klien, pengguna akhir, dan tujuan pemilik proyek. Tujuan selanjutnya atau tujuan kedua yaitu meminimalkan risiko dan ketidakpastian. Terkadang mengidentifikasi risiko dan ketidakpastian dalam suatu proyek itu sangat penting dan sangat berpengaruh dalam project management.
tentu kita harus berusaha untuk mengelolanya sejak awal agar semua kebutuhan itu bisa terlaksana dengan baik. Pada tujuan kedua ini dapat melibatkan identifikasi dan mitigasi resiko yang mungkin muncul dari pemangku kepentingan tertentu. Selanjutnya, tujuan utama dari stakeholder yaitu transparansi dan komunikatif yang efektif ya. Di sini kita harus memastikan setiap komunikasi yang berjalan dalam suatu proyek harus jelas dan terbuka antar divisi satu sama lain. Ini termasuk memberikan informasi pembaruan berkala, mengkomunikasikan kemajuan proyek, serta menyampaikan informasi penting. Tujuan utama selanjutnya yaitu peningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan. Di sini keterlibatan pemangku dan partisipasi itu sangat penting dalam proses pengembangan proyek, terutama dalam konteks proyek IT atau proyek web. Biasanya ini mencakup memberikan kesempatan untuk setiap pemangku memberikan umpan balik, lalu berpartisipasi ikut andil dalam pengambilan keputusan, serta terlibat dalam proses pengujian. Dan yang terakhir dari tujuan utama stakeholder yaitu manajemen harapan. Di sini manajemen harapannya sangat realistis, lalu ingin melibatkan penyampaian informasi yang jujur mengenai kendala serta kemungkinan perubahan dalam semisalnya jadwal maupun anggaran. Kurang lebih untuk penjelasan dari stakeholder seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.